Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Seperti biasa saya ajak Anda berbicara dengan Bung Rocky Gerung. Ini Bung Rocky, saya sejak kemarin dapat kiriman video-video dan memang setelah saya cek ini agak peristiwanya terjadi di hari Selasa ya ketika Pak Jokowi itu katanya melakukan bertemu dengan para petani se-Jawa Tengah ya, ini di Banyumas lah persisnya ya, di Purwokerto ya, Karisidenan ya kalau dulu ya Banyumas ini ya. Tapi ada peristiwa yang menarik. Satu, Pak Jokowi itu diteriaki oleh petani ketika cerita tentang pupuk langka dan mahal karena katanya itu perang karena dampak perang dari Ukraina dan Rusia sementara pabrik pupuk itu adanya di Rusia dan Ukraina dan kemudian Pak Jokowi lu kok, ini fakta katanya. Yang kedua ternyata di luar itu kemudian ada video yang beredar viral sekali para petani itu pada keluar meninggalkan arena pertemuan itu dan menjebol karena tadinya nggak boleh keluar mereka jebol itu pagernya Gor Satria di Purwokerto. Saya lihat ini ada semacam perlawanan banteng atau perlawanan petani ini, Bung Rocky. Iya, Banyumas itu setahu saya tempat seorang sastrawan namanya Ahmad Tohari. Oh, Ronggeng Duku Paruk ya. Ronggeng Duku Paruk itu. Dan juga ada yang menulis kisah-kisah perjuangan dari Banyumas tuh. Dan terlihat betul bahwa pembelotan dari kades-kades ini atau ya sebetulnya tokoh-tokoh masyarakat terhadap pencitraan Jokowi atau semacam upaya Jokowi untuk hadir dan menyapa mereka itu makin terasa tuh. Jadi penolakan publik itu justru yang terjadi dan itu sangat memalukan kalau sampai itu artinya apa? Deh untuk undang-undang ujung-ujungnya duit misalnya. Ya, ya. Tapi kita melihat satu pola sebetulnya, yaitu latar persaingan antara PDIP dan Jokowi itu di Banyumas tuh. Tentu tidak mungkin tanpa ada organisasi yang rapi atau diorganisir dengan khusus, para kepala desa itu mundur atau pergi dari tempat di mana Jokowi biasanya diululukan. Jadi tahap pengeluk-elukan sudah selesai, sekarang tahap mengolok-olok tuh. Setelah eluk-eluk di sekarang olok-olok itulah nasib Jokowi karena dia masih ingin terus seolah-olah dia andalkan dukungan pollster, dukungan statistik bahwa dia masih tinggi elektabilitasnya maka atau acceptability-nya maka dia pergi ke Banyumas. Dia nggak ngerti bahwa rakyat bawah itu udah bisa membaca membandingkan statistik dengan apa yang dipamerkan Jokowi. Rakyat bawah juga tahu bahwa itu harga pupuk itu karena permainan tengkulak, permainan kartel. Dan itu sebetulnya yang membuat rakyat mempelok Jokowi. Nah, ini saya kira sangat serius ya, Bung Rocky, karena bagaimanapun sudah kita sebutkan bahwa kalau Pak Jokowi terus-menerus keliling, apalagi kalau kemudian sekarang gerilya di Jawa Tengah itu kan itu bagian dari kampanye yang dilakukan oleh Jokowi untuk mendukung Prabowo dan Gibran, khususnya Gibran lah, yang seperti kita bilang ini dalam rangka menaikkan bargaining power-nya Gibran di depan Pak Prabowo gitu ya. Dan PDIP sendiri kelihatannya juga serius menjaga kandang bantengnya agar jangan jadi kebun mawar gitu ya. Itu artinya kebun mawar itu udah diacak-acak sama banteng sebetulnya. Diinjek-injek banteng bahkan tuh karena tidak ada semacam sopan santun dari pihak Jokowi dengan mengancam bahwa kami akan ubah kandang banteng jadi kebun mawar tuh. Nah, Jokowi itu menanam mawar aja dia nggak bisa tuh, apalagi mengharapkan musim semi itu kan. Jadi sebetulnya bagi publik yang merasa bahwa era Jokowi itu sudah selesai, itu ditandai dengan olok-olok dari Banyumas dan itu terutama dilakukan oleh kepala-kepala desa dan itu artinya ribuan atau ratusan ribu rakyat yang diwakili oleh kepala desa juga punya perasaan yang sama terhadap cara Jokowi untuk menipu sebetulnya bahwa ada urusan apa Ukraina dengan pupuk itu. Ya memang itu ada urusan perdagangan global, tetapi pupuk itu mahal sebelum ada perang Ukraina dan pupuk itu susah dicari bahkan ketika petani itu mampu membeli kan. Jadi ini problemnya kenapa Jokowi nyari alasan di situ dan alasan itu alasan yang konyol. Ya, ya. Nah, saya kira jadi serius kan. Selama ini kan kita tahu bahwa pemilih dari Jokowi itu tentu saja selain PDIP itu basis di kelas bawah ya di kalangan masyarakat pedesaan begitu ya. Yang kemarin itu yang kelihatannya yang keluar itu bukan hanya kepala desa tapi juga para petani, Bung Rocky, karena ada salah satunya persoalannya katanya dipicu para petani ini tahu bahwa di luar yang tadi di dalam itu ya bahwa
para kepala desa itu memang mendapat uang saku untuk dimobilisasi datang ke situ, sementara mereka nggak dapat. Dan itu ada buktinya, salah satunya Kecamatan Aji Barang gitu ya, keluarkan surat edaran. Ini beredar luas di media sosial yang menjanjikan untuk uang saku yang hadir di sana. Tapi artinya sekarang pun kalau dulu kan kita mungkin tidak membayangkan bahwa orang itu harus dimobilisasi untuk bertemu Pak Jokowi gitu, apalagi di Jawa Tengah ya. Mungkin tanpa diongkosi segala macam, ketika PDIP masih sangat solid bersama mereka, mereka akan berbondong-bondong datang gitu. Sekarang bahkan Pak Jokowi harus mengumpulkan massa itu dengan mengiming-imingi tadi uang saku dan sebagainya. Tapi pun itu tidak bisa menahan mereka untuk keluar dari area pertempuran. Saya kira serius ini Bung Rocky. Grassroots-nya mulai dia tinggalkan grassroots ya. Ya itu sangat serius, karena ini soal wong cilik, soal grassroots yang mengidolakan Bung Karno. Bung Karno kemanapun dia pergi, bahkan orang bisa jual panci untuk datang dengerin pidato Bung Karno tuh. Jadi Jokowi berpikir sebagai Bung Karno kecil, bahkan yang kecil pun dia nggak mampu untuk ucapkan itu kan. Jadi menghina wong cilik itu membuat mereka yang ada di akar rumput itu merasa ini pemimpin kami ini tukang tipu nih. Dan itu yang kemudian menunjukkan bagaimana PDIP akhirnya sadar bahwa kader mereka yang disebut sebagai petugas partai itu sebetulnya petugas amplop, karena kerjaannya bagi-bagi amplop kan. Di kemampuan Jokowi itu betul-betul hilang tuh. Kita sayangkan betul bagaimana Jokowi dieluk-elukan oleh masyarakat sipil, dieluk-elukan oleh LSM, oleh mereka yang datang dari politik yang rada kiri itu, bahwa inilah tokoh kita nih, akan membuat revolusi, akan bersama-sama dengan petani, akan hidup bersama nelayan, akan tiba di kampung-kampung tuh. Iya, tetapi ide dia itu adalah membawa bantuan untuk membujuk rakyat, bukan karena rakyat paham tentang apa yang akan dilakukan Jokowi, tapi Jokowi mau membujuk, bahkan membujuk bukan dengan ide seperti Soekarno pidato berdiri di atas kaki sendiri itu. Ini Jokowi datang ke desa-desa berdiri di atas uang, berdiri di atas amplop. Jadi dia tidak berdiri di atas kakinya sendiri, karena dia nggak punya kaki lagi tuh di PDIP kan. Nah, kaki-kaki Jokowi yang patah ini itu yang membuat dia makin lama makin panik tuh, dan kepanikan itu terlihat dari mobilisasi yang makin lama makin masif kan. Jadi sebetulnya kita perlu partisipasi bukan mobilisasi. Jadi palsu semua yang dibuktikan melalui lembaga survei bahwa dukungan terhadap Jokowi itu 80, mungkin sekarang udah 90%. Nah, lihat aja tuh. Itu artinya udah habis usaha Jokowi. Artinya udah habis usaha Jokowi. Kita nggak pernah membayangkan ya, Bung Rocky ya, dulu ada semacam itu. Tetapi sebenarnya dengan berbagai orang yang selalu membantah Anda bahwa eranya Jokowi, fasenya Jokowi itu masuki lemdak itu, orang kan masih menganggap enggak, dengan lembaga survei masih tingkat kepuasan sangat tinggi. Kan kemarin kita juga singgung, ada yang anomali, mereka merasa kepuasan sangat tinggi. Tapi ketika ditanya apakah kehidupan mereka makin sulit, yes. Apakah barang-barang itu konsumsi makin mahal, iya. Apakah mereka sulit mencari kerja, sangat sulit. Mana mungkin dalam kondisi semacam itu kemudian dia menyatakan puas, kan itu. Ini ada split, psikologinya split kalau memang benar itu seperti yang dikatakan oleh lembaga survei. Itu betul, itu ya split personality dari responden kalau begitu kan. Tetapi kita memang ngerti bahwa Jokowi hanya ingin dengar yang bagus kan. Lalu dia sewa responden, dia sewa lembaga survei kan. Padahal lembaga survei yang bermutu itu dia ngerti dulu, dia tahu tentang makrososiologi, kedalaman antropologi, dan tadi itu keutuhan psikologi dari respondennya. Toh dia udah bisa rasakan dari awal bahwa Jokowi itu makin lama makin hilang auranya tuh, tetapi masih mau dipromosikan sebagai orang yang masih pakai baju emas, padahal seorang anak kecil udah bilang itu raja telanjang, ngapain dia lulukan pergi pakai baju sutra tuh. Jadi lembaga survei juga konyol dan sama tololnya tuh dengan cara Jokowi berpikir tentang reputasi dia kan. Dan reputasi Jokowi itu hanya mungkin ada kalau PDIP masih dukung. Kan dari awal dia cuma ditempelkan stiker PDIP lalu dia muncul sebagai pemimpin tuh. Nah, kalau nggak ada Ibu Mega, benar, kalau nggak ada PDIP Jokowi nggak ada apa-apa tuh. Tapi itulah Jokowi yang setiap orang yang punya ambisi tanpa kapasitas, dia akan manfaatkan segala macam upaya untuk memanipulasi dukungan publik pada dia kan. Tetapi kita tahu bahwa ilmu propaganda itu yang disebut manufacturing concern itu, fabrikasi kesadaran itu nggak mungkin diteruskan kalau ekonomi tidak mendukung. Jadi selama daya beli nggak ada, itu artinya Jokowi nggak gagal untuk
untuk mensejahterakan rakyat tuh. Oke. Dan kesejahteraan itu yang menjadi ukuran kita sebenarnya. Sejahtera karena dibagi-bagi amplop itu itu bukan sejahtera tuh. Jadi bagi kita yang paham tentang arah politik, ya udahlah tuh Jokowi mau kemanapun, kalau PDIP bilang enggak, lu itu udah bukan apa-apa lagi. Wong Cili akan ikut Megawati, bukan ikut Jokowi. Ya, oke. Supaya ini enaknya kita dengar lagi deh ya, bagaimana suasana ketika Pak Jokowi diteriaki Bu, dan kemudian bagaimana suasana di luar GOR ketika mereka ini memaksa keluar. Tadinya mereka ini kan nggak boleh keluar dari GOR ya. Kita saksikan sebentar, Bung Rocky. Yang namanya pupuk itu bahan bakunya berasal dari Rusia dan Ukraina. Jangan diwu. Jangan diwu. Jangan diwu. Ini ada mau keluar, mau dibuka orang-orangnya. Ayo. Ayo. Mau keluar. Ramai sekali. Ya, keluar semua. Tidak bisa dipertahankan. Keluar dari GOR. Pintu jebol. Ayo, panas banget. Korban. Ya, ya memang tidak terbayang kita, apalagi itu dilakukan. Kalau mahasiswa yang teriak Abu itu kita masih masuk akal gitu ya. Tapi kalau ini para petani, gitu disebutnya kan media-media menyebutnya ini para petani, ini nggak pernah bisa dibayangkan. Nah, tapi dampak dari yang serius saya kira kan begini. Kemarin beberapa kali waktu kita sudah membahas bahwa terjadi perubahan voting behavior, terutama di kalangan pemilih muda ya, milenial dan Gen Z gitu. Dan kelihatannya ini mereka anak-anak ini sudah benar-benar sudah tidak terkoneksi lah dengan Jokowi gitu ya. Nah, itu kan padahal berarti basis perkotaan yang besar pun sudah mulai digerogoti dari pendukung. Kita ngomongnya Jokowi saja deh, jangan Prabowo Gibran gitu ya, karena ini faktanya kampanye Jokowi kalau bukan Gibran gitu ya. Sementara kalau sekarang desa pun Jokowi sudah mulai kesulitan untuk masuk, terutama wilayah-wilayah yang dikuasai oleh PDIP, ya saya sekarang nggak ada tempat berpijak lagi bagi Jokowi. Lihat wajah kepala desa atau para petani yang kabur dari kerumunan itu kan kayaknya wajahnya masih wajah ngeledek tuh, sial tuh orang nipu aja. Ada yang hati dari tangan tiga, kita tahu itu berarti Ganjar itu. Jadi cara-cara semacam ini menunjukkan bahwa ada ide sebetulnya di belakang upaya Jokowi untuk memaksimalkan dukungannya. Yaitu dia takut sebetulnya kehilangan satu hari pun untuk tidak menipu rakyat dengan bagi-bagi BLT. Dan yang ditipu itu juga udah ngerti kan. Jadi begitu mereka datang, mereka tahu kan ada amplop. Loh kok ini nggak dapat kita kan. Jadi terjadi semacam, bukan sekedar rasa iri, tapi udah jadi kebiasaan. Ini amplop doang nih, dapat amplop kita bubar lah. Kalau mereka datang karena keinginan untuk tahu nasib petani, dia akan tunggu tuh. Pak Tani ini mau tunggu misalnya kebijakan Jokowi di bidang pupuk, penyediaan, ketersediaan, dan harga. Dan dia nggak dapat keterangan itu kan. Malah disalahkan oleh perang Ukraina itu. Jadi Jokowi tidak punya lagi dasar untuk bicara tentang kerakyatan. Tidak punya lagi dasar untuk memperlihatkan bahwa dia mampu untuk menimbulkan harapan tuh. Nah itu di situ tuh konyolnya Jokowi itu. Dan dia menjadi papa di situ. Jadi seseorang yang terasing, lalu mungkin dia akan panggil lagi tim suksesnya. Ini kenapa nggak ada yang mau dengerin saya? Ya udah, memang Anda itu udah telanjang karena kejujuran anak-anak itu yang menunjukkan Anda telanjang. Yang bikin Anda seolah-olah masih berbaju sutra emas itu adalah penakawan-penakawan Anda, termasuk lembaga-lembaga survei yang Anda sewa. Kan itu mesti yang dimengerti oleh Jokowi itu. Iya, berapa hari yang lalu saya bertemu dengan seorang tokoh gitu, dan tokoh ini bercerita kepada saya bahwa ini ada yang serius yang sedang disiapkan oleh PDIP. Tapi konkretnya seperti apa, dia belum bisa, dia cuma bisa menduga-duga. Tetapi memang PDIP merencanakan sesuatu gitu. Dan ketika kemudian muncul ini peristiwa di Banyumas, saya mulai manggut-manggut. Oh, ini kelihatannya skenario udah mulai jalan.
Iya, saya diskusi panjang dengan beberapa aktivis PDIP dan merasa bahwa ya tuh usulan-usulan dari FNN itu kita lagi perhatiin, cuma tunggu momentum tuh. Oke. Apa gue tanya usulannya? Ya termasuk yang tertinggi yaitu impeachment. Berani nggak kalian? Ya kalau keadaan memungkinkan, kenapa nggak itu? Jadi kita lihat sebetulnya hal-hal yang secara simpel kita mengerti bahwa PDIP tentu mempelajari dengan baik psikologi dari pemilih dia di akar rumput tuh, dan menerima fakta bahwa pemilih dia pun udah nggak mungkin masuk di dalam genggaman Jokowi. Sebanyak-banyaknya uang Jokowi, kalau nggak ada semacam nafas Soekarnoisme di situ, melalui nafas Ibu Mega, itu berantakan lah politik Jokowi itu. Jadi tetap Jokowi itu ya dia malin kundang sebetulnya dalam pengertian yang politis ya, bahwa seseorang yang tidak lagi patuh atau tidak paham bahwa dia itu legitimasinya kuat kalau di belakangnya ada Mega, kalau di belakangnya ada Bung Karno. Nah sekarang masyarakat yang disebut captive market PDIP mengerti bahwa dia nggak punya lagi aura sebagai seorang Soekarno kecil, dan karena itu Wong Cilik merasa ya udah era Jokowi udah selesai. Kemudian kemampuan kita untuk melihat politik Indonesia kan kadang-kala juga agak sublim tuh, seolah-olah politik hanya berlangsung antara keinginan rasional untuk memperbanyak kekuasaan, tetapi ada value di dalam masyarakat yang menganggap ini penipu nih, karena Mega diam, itu artinya rakyat merasa bahwa Mega lagi kesel sama Jokowi, dan kekesalan Mega itu makin lama makin bertambah, dan itu bisa menjadi kekesalan di DPR dan dalam bentuk memulainya impeachment. Ya, dan saya juga mendengar bahwa ide untuk menyatukan 01 dan 03 itu di elit itu sekarang sudah mulai juga tahapannya mulai serius. Seperti mungkin belum sampai tahapannya seperti yang Anda usulkan ada joint statement antara Ganjar dengan Anies, tapi di level middle-nya begitu itu sudah mulai intensif pertemuan-pertemuan, dan saya kira bukan saya kira, saya mendengar ya itu bukan berarti itu inisiatif dari kalangan bawah, tapi di level atas sebenarnya juga ada understanding. Dan kalau itu terjadi menarik sekali, walaupun sebenarnya tadinya kita sulit membayangkan untuk pertemuan semacam itu, terutama grassroots. Tapi saya kira grassroots juga lama-lama juga akan saling sadar bahwa mereka punya common enemy. Ya ini common enemy dan kadang-kala dianggap nggak mungkin. Padahal politik is the art of attacking the impossible. Bahkan yang tidak mungkin itu karena ada common enemy dimungkinkan tuh. Dan sekarang soal common enemy itu bukan sekedar antara tokoh-tokoh PDIP dan tokoh-tokoh Anies, tetapi rakyat juga tetap melihat bahwa ya ini kita punya masalah loh dengan Pak Jokowi. Kenapa kehidupan publiknya turun terus? Zaman SBY demokrasi tumbuh dan pendapatan per kapita naik 300%. Zaman Jokowi justru cuma naik 30%, itu 1/10, dan itu dimakan inflasi, itu dimakan kenaikan harga-harga, maka nggak ada dasarnya lagi Jokowi mau klaim bahwa dia sukses di dalam kesejahteraan rakyat kan. Dia sukses di dalam upaya untuk menipu rakyat bahwa IKN itu akan memunculkan harapan baru. Padahal IKN sendiri udah ditolak di mana-mana tuh, ditolak rakyat, ditolak dunia internasional, ditolak investor. Tapi Jokowi masih memaksakan tuh. Jadi selama Jokowi masih punya dugaan-dugaan bahwa dia akan sukses dengan program-program mercusuar, nah orang petani akan bilang, urusan apa gue sama IKN, sementara harga pupuk yang gue tunggu kok. Jadi kira-kira itu tuh. Dan memang yang kita sebut wisdomnya petani, kebijaksanaan petani itu, dia hanya tahu ketika dia bertemu dengan bibit padi dan kakinya becek, dan dia tahu bahwa ini nggak ada urusan dengan IKN, bahwa dia tidak bisa lagi menanam atau memanen dengan cara yang seperti semula. Oke, baik, makasih, Bung Rocky. Ya. Tetap 0%. Ya.